Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Matur, selaku yang didahulukan salangkah ditinggikan sarantiang dalam dunia pendidikan. Kepada Bapak Haswir SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita antarkan, marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya kita pada siang hari ini dapat bertemu kembali dalam rangka dalam acara perpisahan anak-anak kita. Selanjutnya, salawat beriring salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Matur atau yang mewakili, yang kami hormati Inya Wali Negari Lawang dan Lawang Tigo Balai dan Tigo Balai, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMA Negeri 1 Matur, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus IKASMA, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru Karyawan Tata Usaha, dan yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua wali dari siswa kami kelas 12 yang telah menyediakan waktu untuk hadir di bangkai bersama. Dan yang kami banggakan anak-anak kami siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan kami lepas. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai kepala sekolah kami merasa bangga dengan prestasi yang dicapai oleh siswa-siswa kita pada tahun ini, di mana peserta telah melakukan, di mana siswa kita telah mengikuti ujian akhir, dan alhamdulillah ujian akhir ini diikuti oleh 104 siswa, dan ke 104 siswa itu telah mencapai apa yang mereka harapkan. Dan alhamdulillah pada saat ini siswa yang 104 itu lulus dengan 100%. Bukan itu saja yang membanggakan kami. Beberapa waktu yang lalu kami juga mengundang Bapak Ibu hadirin semuanya. Dari apa? Dari jumlah siswa 104 itu, alhamdulillah sekolah kita pada tahun ajaran ini memperoleh siswa undangan sebanyak 25 orang. Arti kata 25% dari siswa kita diterima di perguruan tinggi yang mereka idamkan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, orang tua siswa yang telah bahu-membahu untuk mendidik anak-anak kita, untuk membawa anak-anak kita ke hal mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Ba kece orang jua pisang ameh di bawah balaya, masak sabuah di atepeti, utang ameh dapat dibayar, utang budi di bawah mati. Inilah pengorbanan, inilah harapan, inilah tujuan yang diberikan oleh siswa kita, yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan oleh guru kita kepada anak didiknya. Bahwasanya guru-guru di sekolah kita, orang tua,
tidak pandang bulu dan tidak pamrih untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak kami semuanya, kami mengucapkan bahwasanya selamat kepada Ananda yang memperoleh siswa undangan dan juga kepada siswa kami yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lainnya, dan kepada siswa kami yang pada tahun ini belum lagi melanjutkan pendidikannya. Ingatlah bahwasanya ilmu itu sangatlah luas, maka bekal yang ada yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah ini pergunakanlah sebaik-baiknya. Bawalah ke dalam dunia, bawalah ke dalam galuan Ananda. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk saat ini kita juga akan melepas bahwasanya ada 6 guru kita telah memasuki masa purna bakti, di mana ke-6 guru kita ini telah mengabdikan tenaga, pikiran selama puluhan tahun di sekolah kita. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwasanya guru-guru kita yang pensiun pada hari ini atau masuki purnabakti, mereka mengabdi lebih dari 30 tahun untuk SMA Matur ini. Bapak Ibu tahu, barangkali Ibu adalah bekas dari siswa mereka. Pada hari ini 6 orang guru kita memasuki purnabakti. Untuk itu kepada kita semua kami menyampaikan bahwasanya selamat jalan dan selamat berpisah. Di sini kami katakan berpisah bukan nyoba carai. Dari Padang ke Padang Panjang, singgah Sabanta ke Padang Sike, ke Bukit Tinggi membali Carano. Kau dirantang namanya panjang, digumpa malahnya singke, diambil sado dan pabuno. Tabilang di rumpun langsek, di baliak kayu patai, dibilang sado nan dape nan tinggal untuk orang pandai. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Komite SMA Negeri 1 Matur yang kapai tampek batanya, kapulang tampek babarito. Kepada Bapak Indramadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah SWT yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Matur, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru SMA Negeri 1 Matur, seterusnya Bapak Ibu pegawai SMA Negeri 1 Matur, dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua wali murid kelas 12 yang hadir pada siang hari ini. Seterusnya yang kami cintai anak-anak kami yang melaksanakan acara perpisahan dengan kelas 12 pada siang hari ini. Untuk pertama sekali, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah SWT
yang mana pada kesempatan hari ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama di aula sekolah kita ini dalam acara pelepasan anak-anak kita kelas 12, yaitu acara perpisahan dengan anak-anak kita kelas 12 beserta acara perpisahan dengan guru-guru kita SMA Negeri 1 Matur yang telah memasuki masa pensiunnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali kami sebagai pengurus komite, sehubungan kita masih dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, sudah kita hitung 13 hari kita telah melaksanakannya. Semoga kita semuanya dalam keadaan fitrah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Itulah selalu kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena waktu selalu mengunjungi karena kesibukan kita, di mana kami atas nama pengurus komite mengucapkan maaf lahir dan batin sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di mana di sini kami akan menyampaikan yaitu yang pertama sekali acara selamat perpisahan kepada anak-anak kami kelas 12 yang pada hari ini kita akan melepasnya dan menyerahkannya kembali kepada orang tua wali murid, di mana 3 tahun yang lampau bapak-bapak ibu-ibu mengantarkan anak-anak bapak ke sini, ya kan? Pada hari ini bapak, ya kan, kami atas nama pengurus komite beserta pihak sekolah akan menyerahkan kepada bapak kembali, ya kan? Kemudian dari itu kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami kelas 12 yang telah menamatkan pada tahun sekarang ini sebanyak 104 orang, yaitu IPS sebanyak 60 orang, IPA 44 orang. Jadi jumlah siswa kelas 12 yang tamat pada tahun sekarang ini berjumlah 104 orang. Kami mendoakan semoga anak-anak kami sukses semuanya. Tolong setelah tamat sekarang ini lanjutkan ke perguruan tinggi sekolah kita, lanjutkan untuk kuliah ke perguruan tinggi supaya cita-cita anak-anak bapak tergapai semuanya. Kami mendoakan semoga dari 104 itu berhasil anak-anak bapak. Jadi dari antara 104 yang menamatkan, 25 orang mendapat mahasiswa undangan ke perguruan tinggi. Ini bagusnya sekolah kita, dari 104, 25 yang mendapat mahasiswa undangan ke perguruan tinggi di Sumatera Barat maupun di 2 daerah. Kalau untuk 2 daerah 5 orang, Ibu ya, 5 orang, untuk Sumatera Barat 20 orang. Nah, itulah persaingan anak-anak kita, usulan dari pihak sekolah untuk mengantarkan anak kita supaya dapat di perguruan tinggi. Alhamdulillah, berkat doa kita, dan berkat doa anak-anak kita, kerja keras anak-anak kita belajar selama pandemi ini, sebab anak-anak kita belajar ada dalam keadaan daring, ya kan? Tapi dengan semangat anak-anak kita, berkat dukungan orang tua wali murid di rumah untuk memperhatikan anak-anak kita, dan berkat perjuangan daripada ibu-ibu, majelis guru dan kepala sekolah untuk mengantarkan anak kita lebih sukses, alhamdulillah anak kita berhasil lulus 100%. Demikiannya penyampaian kami, ya kan, atas keberhasilan anak-anak kita pada hari ini. Dan begitu juga kepada bapak ibu-ibu yang masuk masa pensiunnya pada tahun sekarang ini sebanyak 6 orang, kami atas nama pengurus komite mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah mengabdi di sekolah kita ini, di SMA kita ini selama, kalau kita itu Bapak Panser, mulai tahun 1984 ya Panser ya. Saya tahu sebab sekolah ini berdirinya 1943, Bapak Panser pindahan daripada SMA 2 Bukit Tinggi dahulu ke sini. Nah, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu-ibu yang masuk para penabakti
yang telah selama ini mengantarkan, menghasilkan anak-anak didik kita yang telah banyak menjadi sukses maupun di bidang pemerintahan, wira swasta dan sebagainya. Karena karya bakti bapak-bapak, ibu-ibu, semoga amal ibadah bapak ibu selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk anak-anak kita semua. Jadi dalam hal ini sekali lagi kita mengucapkan kepada anak-anak kita yang kelas 12, kita lepas pada hari ini, semoga anak-anak kita berhasil untuk masa depannya, lanjutkan ke perguruan tinggi demi untuk masa depan kita. Kemudian jangan lupa setamat kamu di sini, sukses kamu di sini, ya kan ya? Alumni SMA sangat kuat. Jangan kamu lupa dengan sekolah kita ini, ya kan? Jangan kamu lupa dengan sekolah kita ini, alumni kita kuat, IKASMA kita kuat, bergabung kita bersama kakak-kakak kita ini untuk memajukan sekolah kita SMA 1 Matur ini. Sekian, terima kasih. Kalau kita kurang, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari IKASMA. Kepada Ketua IKASMA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 12 serta guru Purnawa Bakti. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat yang ke alam yang terang benderang. Saya terima kasih, ini ada undangan dari panitia untuk IKASMA. Tadinya nggak tahu ada kata sambutan, kami buru-buru dari Padang, ternyata di sini sudah sampai siang. Sebenarnya nggak ada bahan yang mau disampaikan, hanya saja beberapa yang bisa tip yang kita sampaikan. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, angku-angku, datua, pangulu seluruhnya, Ibu Bunda Kanduang, teristimewa guru kita yang memasuki Purna Bakti dan siswa kelas 12. Yang akan kita sampaikan dari alumni, sekarang jumlah alumni itu sudah 35 angkatan. 35 angkatan, kalau satu angkatan itu ada 100, artinya sudah 3.500 yang sudah lulus. Sebenarnya kita merasa terpanggil untuk memberikan masukan-masukan, take and give ke sekolah, ke adik-adik, supaya adik-adik yang mau akan tamat tahu mempersiapkan bekal-bekal nantinya. Kenapa kita perlu sampaikan kepada adik-adik nasihat, hanya saja berbeda dengan zaman kami. Kalau zaman kami dulu mau sekolah, mau kuliah kursus ke Bukit Tinggi itu 3 jam dulu baru bisa kursus. Perjalanan ke Bukit Tinggi itu 3 jam dulu Pak, jalannya belok-belok. Kalau sekarang adik-adik ini mau kursus, mau belajar apa saja bisa di rumah. Ini sangat berbeda sekali dengan zaman-zaman kami dahulu. Saya punya putra, sampaikan pada putra saya,
dulu jadi never TV, gadget, never play, never internet. Kaget ya, karena sekarang itu anak-anak kecil umur 6 tahun saja sudah tahu gadget. Kita jangankan gadget dulu, nonton TV aja nggak ada, internet apalagi. Jadi sebenarnya untuk adik-adik yang sekarang yang memasuki masa perjuangan ke depan, rasanya perjuangannya berbeda dengan kami dulu. Sekarang tergantung kreativitas masing-masing. Kalau dulu kita masih dibilang, oh itu orang kampung, itu orang kota, berbeda sekali. Sekarang perbedaan orang kampung dengan orang kota tidak ada. Karena dunia ini semuanya sudah jadi satu. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada kondisi. Tergantung dari orang pribadi-pribadi. Bisa saja sekarang yang menjadi kaya raya itu orang Cina, besok orang Nias, besok orang Lawang, besok orang Amerika, itu bisa saja terjadi. Makanya pada adik-adik diminta tidak di samping ilmu-ilmu sekolah, dituntut itu adalah kreativitasnya nanti. Manfaatkan teknologi yang sekarang. Sebelum teknologi itu juga habis nanti setelah perang itu kembali ke zaman batu. Tapi untuk sekarang itu yang bisa membantu. Kenapa? Masuk kerja pun sekarang tidak ada. Oh, buka lowongan itu tidak ada lagi. Semuanya sudah dunia maya. Jadi semua sudah di-apply statusnya. Kita udah punya ijazah ini. Nanti ada perusahaan yang membutuhkan. Seperti itu aja. Kalau dulu kayak di SMA Padang sekali 2 tahun dibuka lamaran kerja 40 atau 400 orang. Sekarang tidak ada dilakukan seperti itu. Semuanya sudah istilahnya pro hire. Jadi adik-adik itu harus siap mengapply statusnya, punya keahlian bahasa Inggris, punya bisa menggunakan komputer, membuat program, itu akan dicari nantinya oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Selain itu, kita juga berdiri sendiri bisa gitu, membuatkan aplikasi Play Store. Jadi kayak di Bali itu terkenal aplikasi yang untuk tamu ya, itu seorang tukang batu. Jadi tidak ada lagi bedanya sekarang dia sekolah tinggi, sekolah ini, enggak. Kreativitas kita buat program, kita kasih Play Store, bisa mendatangkan pendapatan. Begitu juga yang kreatif membuat YouTube, itu sudah menjadi pendapatan sekarang. Dari kecil sampai besar sudah bisa menjadi pendapatan. Ada orang ahli game, si Ivan Tuk namanya, dia hobi game. Di bapaknya disalurkanlah menjadi channel game. Sehingga penghasilannya sekarang sebulan itu sampai 10M. Umurnya masih kecil. Jadi artinya untuk ke depan tidak di persyaratan betul kita harus menempuh jenjang pendidikan sekolah tinggi atau harus ke luar negeri atau kemana ya. Ternyata tidak. Bisa kita buat, kita di kampung pun sambil bersawah buat program, apply, atau buat menanam tabu di-apply-kan terus ke YouTube. Nanti ada pengunjungnya sampai 1000, sudah ada penghasilan Bapak sampai 10 juta sebulan. 10.000 follower saja. Artinya sekarang sudah mudah mencari lapangan kerja dengan dunia maya. Di samping kesulitan mencari pekerjaan, menjadi karyawan, menjadi ya persuruh-suruh lah yang pakai baju lengkap, penghasilannya kecil. Kalau adik-adik nantinya kalau memang kreatif itu akan jauh lebih diuntungkan dengan situasinya. Makanya jangan dilewatkan waktunya, karena
berpacu dengan dunia orang-orang yang lain juga sama dengan kita. Begitu juga tidak mengenal usia, jadi jangan takut, wah udah usia udah lewat, tidak juga, bisa berusaha. Seorang petani dia bisa mendatangkan keuntungan bukan dari petaninya, tapi dari apply YouTube-nya. Seperti itu. Jadi untuk adik-adik menurut saya seperti itu kedepannya, jangan terlalu gampang menghadapi dunia. Sekarang justru kesempatan itu terbuka selebar-lebarnya, tergantung kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, adik-adik jangan terlalu terbawa arus dengan pergaulan sekarang, karena yang pergaulan sekarang menghabiskan waktu justru. Nah itu jangan sampai terbawa. Punya gadget boleh, tapi jangan hanya menonton aja. Buatlah kreativitas di sana. Kemudian janganlah ikut-ikutan atau ikut gengsi-gengsian. Tidak zamannya sekarang. Orang-orang kaya itu pakaiannya biasa aja, pendek-pendek aja celananya gitu. Jadi jangan diikuti zaman-zaman yang seperti itu. Selanjutnya akidah jangan dilupakan, karena kita lah yang mengangkat, generasi-generasi sekarang lah yang mengangkat, mempertahankan agamanya dan akidahnya. Nah, ada artinya kita maju kalau agama kita hancur, akidah kita hancur. Ya, itu yang perlu dibagi adik-adik yang mau tamat, apakah mau nyambung sekolah atau mendapatkan penghasilan, silahkan. Tidak dituntut harus sekolah dulu, tidak seperti itu. Sambil sekolah juga bisa. Yang pintar-pintar buatlah cara-cara belajar yang bagus, layak itu. Nanti akan banyak followernya. Jadi itu untuk adik-adik seperti itu saran kami. Kemudian untuk guru-guru yang pernah bakti, mengucapkan terima kasih banyak, karena termasuk dari zaman kami juga ya. Sekarang tidak ada lagi guru-guru senior kami yang tinggal, kecuali Pak Panser yang ini jelas teacher nih ya. Jadi kami datang 3 tahun yang lalu masih ada Bu Nana, ada Pak Basirun. Nah, sekarang tidak ada lagi, ada wajah-wajah ibu-ibu dan bapak yang baru. Mudah-mudahan sekolah kita tambah maju dan hubungan kita walaupun tidak kenal selama ini dengan alumni bisa dipererat terus demi kemajuan bersama. Kita juga sudah berusaha memberikan yang terbaik, apakah untuk para alumni dan untuk masyarakat dan teman-teman sejawat semuanya maupun adik yang tamat juga, agar nantinya bisa bergabung mendirikan apakah pusat bisnis, apakah nantinya suatu sumber pendapatan yang bisa dibanggakan, mungkin kita bisa bergabung di sana. Dan kita alumni terbuka untuk itu, tidak hanya siswa yang tamat, tapi juga komunitas-komunitas masyarakat bisa kita masukkan di sana. Semua orang sekarang berusaha mengembangkan daerah-daerah masing-masing. Jadi kalau negara itu maju, rupanya mengembangkan mulai dari daerah-daerah, desa-desa. Kesempatan kita sekarang dibuka selebar-lebarnya, tidak lagi mencari pekerjaan di kota, tapi kembangkanlah desa-desanya. Kembangkan desanya dengan aktivitasnya, buatlah pariwisata, buatlah semuanya menjadi uang sekarang. Karena orang kota itu sudah bosan, dia pasti akan mencari sumber-sumber dari desa-desa. Nah, kita akan masuk ke arah sana. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan untuk adik-adik ya, beraktivitas di sana. Begitu yang bisa kita sampaikan. Kami dari alumni selalu terbuka untuk berkonsultasi
Artinya bukan kami semua yang terbaik, bukan, tapi kami berusaha menyampaikan informasi yang mungkin kesalahan kami dulu jangan dilakukan sekarang. Kalau yang berhasil silahkan dilanjutkan, seperti itu. Jadi kami artinya bukan the best ya, mungkin adik-adik lah nanti yang the best. Tentunya ada mentor. Kalau seorang kaya, orang yang berhasil itu jarang yang tidak punya mentor. Jadi tidak ada orang yang melejit sendiri langsung, tidak. Jadi carilah mentor, carilah pandu-panduan agar kita tahu untuk menjadi orang sukses, seperti itu. Begitulah dari kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.